Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini kami akan memberitakan pengumuman untuk 1 bulan ke depan. Ibadah komisi dan KKA tetap berjalan sesuai jadwal. Ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online. Mohon dukungan orang tua agar anak-anaknya tetap beribadah di rumah. Harnas atau Hari Anak Nasional akan diadakan pada tanggal 25 Juli 2021 di gereja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan. Shalom, selamat siang. Semangat. Semangat. Shalom. Gak ada suaranya ya? Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk kita sembah Tuhan. Untuk kita naikkan syukur bagi Tuhan sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang tidak pernah berkesudahan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kiarata pasyakaya nama kayarata syeh. Tuhan kami angkat Tuhan, di hadapan-Mu kami berdiri Tuhan. Ini kami Tuhan umat-Mu Tuhan. Di tempat ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami ingin menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi Engkau. Biar kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang menaungi tempat ini. Dari utara, selatan, timur, barat, Engkau yang berkuasa atas tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang menaungi tempat ini Tuhan. Mari Tuhan bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu yang ada di hati kami. Dan biar Roh-Mu menyala-nyala di hati kami. Hiata syakaya nata syakerere, hiakata syakaya nata syakaya nata she. Ini saatnya kami umat-Mu Tuhan berkumpul untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami umat-Mu akan menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Segala suku bangsa, kaum dan bahasa berkumpul untuk menyembah nama Tuhan. Hiaratashe. Yes Lord. Hiaratasya kayaranatashe. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, kita mulai, kita siapkan hati kita. Mari berkumpul menyembah, menghadap Tuhan yang kuasa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Ya, berdiri atas Tuhan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saudara, kita ini nyembah Tuhan yang kuasa, Allah yang dahsyat. Tapi saya belum melihat saudara-saudara itu bersemangat. Kita mau bersemangat, kita mau bersemangat untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kerahkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu untuk kita tetap berpacu kepada Tuhan dan menghadap kepada Tuhan dan menyatakan kebesarannya. Tiba saatnya kami berkumpul Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Mari semua suku-suku bangsa. Ya Tuhan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat
hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yarana makayata syakerere, yarana layata syakayarata se. Tuhan Engkau yang layak, Engkaulah pencipta Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkaulah pencipta segalanya. Biar umatmu menyembah dan mengagungkan Engkau, Raja segala raja. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, Yesus. Kau pencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidupku, pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang menciptakan hidup kami. Kau pencipta hidupku. Ingatkan akan Tuhan, melihara jiwaku. Engkau layak terima segala pujian, segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Tuhan. Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagi. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau pemegang segalanya. Yes Lord Jesus. Segala pujian bagi, segala pujian. Ya Tuhan, ya Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sama-sama kita nyalakan segala pujian, dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang
Tiara namakaya saka namakaya sika haralalapaya si. Tiara namakaya sika. Tiara maya sika namakaya saka namakaya si. Tiara pakaya suka namakaya sika ralala. Tiara pakaya suka namakaya sika. Tiara maya ramaya sika namakaya si. Tiara pakaya suka namakaya sika ralala maya si. Tiara pakaya sika namakaya saka ralala. Tiara maya sika namakaya sika ralala. Tiara maya sika namakaya si. Tiara ralala makaya saka namakaya si. Tiara pakaya saka ralala. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saat siang hari ini kami pasukan-Mu siap menghadapi tahta-Mu Tuhan. Kami siap menghadap kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang ilahi turun di tempat ini, turun atas kota ini. Kami mau pukul dan kempaskan setiap hal yang bukan daripada Tuhan, menyingkir dari tempat ini. Biar hanya yang daripada Tuhan menguasai atmosfer di tempat ini. Atmosfer di tempat ini hanya bagi Tuhan segala pujian dan kehormatan. Kami percaya anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini hari ini Kau penuhi dengan kehausan dan kelaparan yang daripada-Mu. Biar air hidup-Mu itu senantiasa memuaskan setiap hati kami, memuaskan tubuh kami, memuaskan jiwa kami. Kami percaya hanya yang daripada Tuhan yang akan membangkitkan tubuh roh jiwa kami, sehingga kami bisa berjalan seirama dengan Kau, sederap dengan Kau, bahkan kami terbang bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inginkan Tuhan. Mari hari ini inginkan Tuhan. Biar roh sukacita itu mengalir menembusi setiap kita. Tuhan, kita lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari nyatakan kemuliaan. Mari nyatakan ucapan syukur. Mari nyatakan kebesarannya. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Kebesaran-Mu yang mengatasi langit. Kebesaran-Mu yang mengatasi bumi. Kebesaran-Mu yang mengatasi setiap masalah apapun di hidup kami. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Katakan dengan segenap hatimu, mulialah nama-Mu. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Katakan dengan segenap hatimu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima puja.
syukur kami. Yesus Raja di atas. Sekali lagi katakan, Yesus kau layak. Ya Tuhan, layak. Terima pujian sebab kau layak. Terima pujian sebab kau layak. Kulagukan Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab kau layak. Sebab kau layak. Terima puji ya Tuhan. Engkau layak terima segalanya. Ini hidup kami. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkaulah di atas segalanya. Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, ya Tuhan. Raja di atas segala raja. Mari serukan namanya. Mari bermazmur bagi namanya. Dia Raja segala raja. Kemuliaannya yang mengatasi seluruh dunia. Yes Lord. Ya Tuhan. Tuhan saat ini biar kami menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Biar hidup kami semakin layak, semakin bersemangat di dalam Engkau. Engkau yang meneguhkan setiap kami. Engkau yang menjamin kami dengan segala perjanjian-Mu Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena kami memiliki Tuhan yang besar dari segalanya. Mari nikmati Tuhan. Mari nikmati Tuhan. Rasakan cintanya, rasakan cintanya. Ya Tuhan. I will worship you. I will worship. Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. I will
worship you. I will worship you, Lord. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. I will worship you, Lord. Bapa, Engkau baik. Bapa, terima kasih Kau hadir. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa. Peluk kami satu persatu Bapa. Biarkan kami merasakan kehangatan-Mu pagi ini. Oh Bapa, terima kasih. Peluk anak-Mu satu persatu Bapa. Peluk mereka. Biarkan mengalir kasih Bapa itu. Kasih yang begitu baik. Kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa yang selalu perhatikan setiap langkah kami. Bapa yang tidak pernah menyakiti dan melukai kami. Bapa yang selalu ada. Oh, Bapa. Coba pegang tangan satu-satu ya Bapa. Pegang tangan kami satu persatu. Jangan lepaskan Bapa. Jangan lepaskan. Raba sakaya raba. Salabaya rata sakadabo. Serabara-bara-baya raba-baya raba-raba. Ora mana-mana-mana-mana. Satu kali Tuhan Yesus berjalan, dan saat dia berada di satu bait, dan dia berada di bait Allah waktu itu, dan dia melihat orang-orang banyak itu datang dan membawa persembahan mereka di kotak persembahan. Namun ada seorang ibu yang Tuhan berkata, kamu perhatikan, seorang ibu yang begitu malu dan dia memberikan satu peser uang yang ada padanya. Dan Tuhan berkata, ibu ini memberi
daripada apa yang segenap hidupnya miliki. Orang banyak itu memberi dengan kelebihannya. Tetapi Tuhan berkata, ibu ini memberi karena dengan segenap hatinya. Saya nggak tahu pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saudara, hati saya itu begitu kuat merasakan hadirat Tuhan. Dan saya merasakan Bapa ada di tempat ini. Kalau saudara mau memberikan segenap hatimu, ini bukan berbicara uang. Ini berbicara engkau menyerahkan hatimu, jiwamu, tubuhmu hari ini. Dan engkau berkata, Bapa peluk aku. Bapa pegang tanganku. Bapa jangan lepaskan aku. Saudara cukup berkata seperti itu. Dan kalau engkau inginkan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu bagi engkau yang rindu. Bahwa Bapa pegang tangan aku. Jangan lepaskan aku, Bapa. Engkau yang merasakan ingin bahwa Bapa memeluk engkau dengan kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan kepada Dia, Bapa, sekali lagi peluk aku. Bapa, peluk aku. Kia rase. Kia balaraba. Syarabaraba yaralaba. Kina mayara. Jangan lepaskan kami. Pegang yang kuat, Tuhan. Pegang, kami mau pegang hatimu, jiwamu, Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami, Tuhan. Bapa, ya Bapa. Kia barata sekete debere. Ya Rabbalalaba, ya Rabbalalaba. Biarkan hari ini ada pemulihan. Hari ini ada kelepasan yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Hari ini Bapa yang kekal itulah Sekebere, yang tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang begitu lembut, Bapa yang begitu manis. Kita marata sekebeta kapapa kapapa ya rara ya rara. Terus buka hatimu, buka hatimu. Berikan hati, jiwa dan tubuhmu pada Dia. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Saya masih tetap merasakan Bapa begitu baik hari ini. Saudara bisa bangkit berdiri di tempat. Saudara angkat tanganmu, katakan, Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus
Yesus baik, Dia baik. Ucapkan dengan hatimu, Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ini acaramu Bapa, ini acaramu, ini acaramu Roh Kudus, ini ibadahmu ya Roh Kudus. Oh ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dengan kekuatanmu katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik, tetap baik, sangat baik, teramat baik. Saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya juga tidak pernah berubah. Sekalipun orang mempertanyakan tentang Dia, tetapi saya mau berkata, Yesus itu baik. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan Dia berkata, engkau yang lemah jadi kuat, engkau yang sakit disembuhkan. Dan itu bukan kisah 2000 tahun yang lalu, tapi itu kisah yang sekarang Dia katakan. Dia baik, sangat baik, teramat baik. Silakan duduk saudara. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Dan sebelumnya saudara boleh buka kitab suci saudara, iPad suci, handphone suci, ya, iPhone suci, dan multimedia suci muncul ya. Saudara bisa buka. Saya mungkin Jumat yang tadi pagi tidak hadir, saya perkenalkan dulu, nama saya Gideon, pahlawan yang gagah perkasa dalam Hakim 6, tapi sebenarnya dia pengecut karena dia bersembunyi, ya, menggirik gandum di tempat penggirikan anggur karena dia takut bangsanya sedang ditindas oleh bangsa Midian. Dan saya kebetulan lahir di bulan Maret, jadi nama saya Gideon Martin, dan Rukail itu marga papa saya dari Ambon, ya, dari tanah sana. Dan saya bersama tim yang ada tempat ini, kami dari tim Doa Tabernakel yang ada di Bogor. Ini ada tim saya Pak Bono, dan tadi yang WL Ibu Mumung, dan juga ada Kak Gerna di situ, dan penari-penari beberapa dengan berkolaborasi dengan penari tempat ini luar biasa ya. Dan memang saya datang dengan tim musik juga. Memang tim musik ini anak-anak saya juga, ini anak kandung saya yang pertama pemain keyboard ya, tadi pagi dia WL. Yang main gitaris tadi itu anak saya nomor 2, nomor 3 drummer, nomor 4 ada di situ ya, duduk.
Dan nomor 5 masih ada ikut yang mamanya. Anak saya 5, laki-laki semua saudara. Percayalah itu adalah Pandawa 5 pahlawan yang Tuhan kasih untuk menduduki semua gunung-gunung yang Tuhan berikan ya. Saudara, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12 boleh multimedia suci dikeluarkan. Saudara kalau punya kitab boleh buka sendiri. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan pada saudara saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7 ya. Kita bergantian 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat 6. Nanti ayat 7 saudara. Ayat 6 dikatakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7 saudara. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada siapa saudara? Kepada siapa? Kepada siapa? Sayanya. Kepada saya gitu ya. 1, 2, 3 kepada? Ya, kepada saudara semua. Supaya dikatakan kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Terus. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, kitab ini menuliskan saudara bahwa orang yang menabur sedikit menuai menabur banyak menuai Dan ayat ini, siapa yang mau ayat ini menjadi rema hari ini? Yang lain tidak mau? Karena begini saudara, ada konsekuensi. Kalau saudara menabur sedikit, pasti menuai sedikit. Saudara menabur banyak, menuai banyak. Kalau Alkitab Tuhan berkata itu takarannya itu ya, satu takaran diisi, ditumpah, diguncang-guncang sampai tumpah benua. Itu banyaknya seperti itu. Dan saya mau beritahu pada saudara bahwa kalau engkau tahu hal ini, tentu ada satu hal yang kita harus sadari. Yaitu pertama, kita harus tahu dulu prinsip. Adakala orang mau begini, Pak saya mau kok saya dapat tuayan banyak, tapi menaburnya dikit. Atau tadi pagi saya ada sedikit singgung bahwa kalau engkau menabur jagung, jangan pernah berharap menuainya padi. Menabur durian, tanam durian, muncul tiba-tiba pohon nangka. Nah bisa saudara. Kalaupun ada, itu satu dari antara sekian mujizat yang pernah Tuhan berikan, percayalah. Tetapi yang pasti terjadi adalah waktu kau tanam apa, engkau menabur apa. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau menabur dalam kedaginganmu, daging ini, tubuh ini. Kenapa dari tadi saya terus menyuruh, minta tolong, kayak kita nyembah. Karena saya rasakan ada Bapak dan saudara mulai menyembah. Kenapa? Karena kadang-kala daging ini, tubuh ini saudara, begitu kena angin. Tadi waktu kami pagi masuk ini angin Cisarua, kena angin. Itu kayaknya bawaannya nikmat, benar pingin tidur saudara. Ya memang, dan saudara kita lihat tadi tiup-tiupan angin dari situ. Waduh Tuhan, engkau datang dengan kelembutan begitu ya. Padahal ini anginnya, wah luar biasa. Nah, daging kita ini rasanya pengennya selalu makannya yang junk food. Daging kita ini maunya makan yang enak-enak. Daging kita mau semuanya yang bagus-bagus. Pakai bajunya kalau perlu yang bagus. Ini semua supaya daging kita ini bagus. Tetapi kita sadar nggak?
begitu daging kita bawa untuk, ayo nyembah Tuhan, ayo beribadah. Maka seluruh tubuh ini, daging ini mulai berkata, capek Pak, males Pak. Baik kalau malas, biasa kalau ibu gembala kalau udah datang dalam ibadah, kayak ibu gembala telepon, mana tadi, kok enggak ibadah hari Minggu tadi pergi. Mulailah dia keluarlah pikiran itu semua itu langsung tiba-tiba, saya nggak ngerti saudara, tiba-tiba hikmat yang daripada siapa muncul begitu ya. Dia mulai berkata, oh iya Bu, tadi kami udah mau ke gereja, tapi tiba-tiba si Noni ini, aduh anak kami yang kecil ini rewel Bu, terus mamanya tinggal. Bapak kenapa tidak pergi? Saya lihat daripada saya pergi kan tidak boleh Bu. Firman Tuhan berkata suami istri tetap satu, jadi kalau istri tidak pergi gereja, suami tidak pergi. Dan percayalah ibu gembala, kalian akan masuk dan berdoa, Tuhan kenapa jemaat saya ampuni. Percayalah, dia akan merasa kenapa? Karena daging ini kadang, daging ini apalagi bapak-bapak anak muda hari ini kan dalam masa-masa Euro 2021. Wow, ini pergantian ini percayalah bapak-bapak ibu-ibu yang akhirnya WFA kerja satu hari kantor, satu hari rumah, atau yang mungkin di rumah, percayalah bapak-bapak akan minta kopi, ke pisang goreng, terus nonton Euro begitu. Bisa sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh. Begitu ibu gembala, ayo ada doa pagi di tempat ini, jam 5. Ya, percayalah yang datang pasti emak-emak yang sudah di atas umur 50-40 tahun. Dicari anak muda, paling datang ada untuk main gitar aja nih. Itu pun jreng, itu lagunya kemana, dia udah kemana begitu, rohnya melayang. Ada kala begitu, tetapi saudara ingat, saudara menabur apapun, saudara akan tuai. Sama kalau saudara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara menabur terhadap anak-anakmu lebih banyak kepada gadget, kepada misalnya urusan yang luar, dan saudara tidak menabur anakmu hidup dan hidup lebih banyak di dalam bait kudus atau di dalam rumah Tuhan, dalam gereja. Yakinlah, waktu mereka bertumbuh, mereka akan menjadi orang yang terhina dalam Tuhan. Anak saya semua dari kecil, itu dari mereka lahir umur 5 hari keluar dari rumah sakit. Ada pas yang pertama ini kebetulan dekat Desember dia lahir. Jadi saya harus dekor gereja. Saya harus dekor gereja dan waktu itu saya masih naik motor, saudara. Kami harus bawa dia tidurin di alasin tikar begitu. Saya baru dekor. Pulang jam berapa? Jam 2, jam 3 malam. Orang berkata, wih gila anakmu kok dikasih begini, kasihan anak baru seminggu. Ini masuk angin. Saya bilang, saya lebih kasihan kepada orang tua yang bawa anaknya di mall. Saudara tahu di mall, waktu mall dibilang dibuka begitu ya, buka mall bisa belanja. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak bawa anaknya masih umur berapa bulan. Begitu ditanya, Pak, karena tim kami ini kan sering ke mall-mall, percayalah tim kami sering ke mall-mall, sudah bikin apa? Bikin bagi untuk doain orang. Ini mereka ini luar biasa. Ke mall doain orang, Bapak mau kami bikin acara, ayo Natalan bersama itu. Ketemu mereka tanya, itu anaknya kecil ya, dapat ke gereja. Wah gereja, gak bisa Pak, ada si stupid itu gitu kan. Kita aduh gak boleh, jaga jarak. Ke gereja gak mau, ke mall, bawa saudara. Apalagi yang tadi kemarin yang viral nih anak-anak muda mungkin, yang lagi ngantri McD BTS, wah antri ada. Begitu masuk gereja udah mau antri kan. Saya bingung, di McD penuh, tutup dong ya sampai viral begitu. Antri demi BTS Pak. Wow gitu kan. Tapi untuk Tuhan ke gereja, Ibu Gembala satu, ayo datang ya. Ya Bu, nanti Bu. Ya Bu, nanti begitu. Saudara, apa yang kau tabur hari ini? Kalau engkau menabur lebih banyak, karena prinsipnya menabur. Kalau engkau menabur lebih banyak kedaginganmu, maka kau akan terima kedagingan. Engkau menabur anak-anakmu dengan kedagingan, aku akan menuai kedagingan dari anak-anakmu. Engkau menabur dalam dirimu roh. Engkau menabur dengan banyak berdoa, menyembah. Percayalah hari-hari ini Tuhan angkat dekat. Kalau saudara baca banyak viral hari-hari ini kan Tuhan Yesus mau datang segera. Dan orang berkata, Tuhan dulu juga mau datang. Tapi percayalah itu lebih dekat dari yang saudara kira. Dia makin dekat. Makanya Tuhan mau membangkitkan kembali gereja. Ayo bangun kembali rohanimu. Baca Alkitab. Saudara, bacalah Alkitab sehari, saudara kalau sebelum beraktivitas usahakan 1 pasal deh minimal. Kalau tidak bisa 1 pasal, 5 pasal lah misalnya saudara.
Kalau saudara bilang, enggak bisa 5 pasal Kak, saya kalau 5 pasal enggak bisa, berapa? 10 Pak, boleh silakan. Boleh, enggak dilarang saudara, ya Bu ya, enggak dilarang. Saudara boleh isi rohmu lebih banyak. Kenapa? Karena waktu saudara mengisi dengan rohmu, engkau akan menuai artinya yang rohani. Apa itu yang rohani? Engkau kaget tiba-tiba berkat Tuhan datang. Engkau kaget tiba-tiba Mazmur 91 berkata, 1000 rebah siki kiriku, sebelah kanan 10.000, semua itu tidak akan menimpa aku tetap kuat. Itu terjadi. Atau saudara mengisi dengan rohani, waktu orang berkata, oh jangan, pokoknya ibadah udah di rumah aja. Tanya aja Bu Gembala, Bu udah bisa buka ibadah dah? Bisa, doa pagi bisa, datang saudara. Saya percaya saudara akan doa pagi, Tuhan pasti membela saudara. Ketimbang saudara tidur gitu ya. Percayalah, tabur rohani saudara. Nah yang kedua adalah, di dalam prinsip kita menabur, kita harus ingat tentu yang menabur banyak menuai banyak. Menabur sedikit dapat sedikit. Tapi saudara harus ingat yang kedua adalah tempat saudara menabur. Tidak mungkin kan? Kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan pernah berkata begini, ada perumpamaan seorang penabur, dia punya ada 4 tanah kan, ada yang menabur di pinggir jalan, ada di semak-semak duri, ada di bebatuan, ada di tanah subur. Saudara dari empat perumpamaan Tuhan itu, memang Tuhan bilang itu firman, oke saya tidak membantah, bukan bilang Pak ini pengajaran baru, enggak. Tapi saya mau mencoba membuka wawasan saudara mengerti begini. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah menanam, entah tanam pohon apa aja begitu? Ada? Tanam bunga deh misalnya. Ada? Tanam bunga, boleh angkat tangan supaya saya melihat. Percaya saudara, saya tidak akan menghukum saudara, enggak lah ya. Ada ya, artinya. Jadi kalau saudara angkat tangan berarti saudara, saya tahu saudara merespon gitu ya. Berarti yang saya sampaikan ini berarti bisa mengerti. Nah, saya tanya ibu-ibu atau ya bapak-bapak yang ibu lah yang biasa tanam bunga. Pernah tanam bunga di pinggir jalan? Wah, dapat bunga atau biasa Kak Mumung kan ini dia ada tanam jagung yang berapa hektar begitu ya. Nah kalau dia tanam jagung terus tiba-tiba gini, ya aku mau tanam jagung, dia kerjasama dengan suaminya Pak Bono, ayo kita tanam jagung di pinggir jalan aja. Ada? Tapi lucu ya perumpamaan itu Tuhan kasih tahu loh, ada yang menabur di pinggir jalan loh. Atau ada yang begini, udah ada apa-apa kita di batu-batu aja, kita taruh jagung kita atau bunga kita. Ada? Tapi Tuhan bilang ada loh yang begitu, yang menabur itu dia pinggir jalan, di batu-batuan. Bahkan ada lagi sudah tahu semak duri gitu, udah kita tanam aja di situ, taruh aja benihnya, lempar. Ada yang begitu? Tapi Tuhan bilang itu ada loh nak, ada. Dan tanpa sadar kita waktu kita menabur seperti itu, kita berharap, Tuhan Engkau bilang kalau orang menabur banyak, saya akan menuai banyak. Buktinya Tuhan, saya sudah menabur banyak. Kok malah pekerjaan saya makin turun, bisnis saya makin runtuh misalnya. Oh kayaknya uang ini anak-anak butuh sekolah. Sekarang kan sekolah enak nih saudara ya, tidak perlu sekolah bayar kuota saudara. Saudara harus bayar uang sekolah lagi kan. Tapi begitu anak minta kuota, minta bayar uang sekolah lah segala macam. Tuhan duitnya di mana Tuhan? Kan saya sudah menabur Tuhan. Tapi saya mau beritahu mungkin tempatnya saudara salah. Percayalah tempat yang paling subur itu tidak ada lain selain engkau menabur di gereja. Di mana engkau ada. Engkau menabur mungkin berkata Pak menabur saya sudah memberi Pak. Terus saudara pakai kisah yang tadi saya berkata yang awal, seorang ibu yang memberi 1 peser persembahan dalam dirinya. Terus kita ikut-ikutan kan banyak begitu. Sekarang banyak anak-anak Tuhan ikut-ikutan. Kan Alkitab bilang Tuhan tidak melihat uangnya, Tuhan melihat hati. Maka semua jemaat menggunakan kata begini, dahlah biar 2.000 lah, saya kasih masuk. Kan Tuhan lihat hati. Padahal uangnya di tasnya masih ada uang 50.000, 100.000. Oh ini kan nanti kurang. Saudara, saya mau beritahu, saya punya pengalaman dan saya rasa anak saya juga punya banyak pengalaman. Bahwa saat kali kami mau memberi, kami selalu bertanya Tuhan, hari ini persembahan ini saya harus bawa berapa? Ada kalanya Tuhan berkata begini, nak bawalah semua yang apa di dompetmu. Dan saya kadang itu
Kadang saya miris juga, saya sedih, nangis sama Tuhan begini. Tuhan, kamu kan tahu, tadi kan gue baru ambil ATM begitu ya. Kadang saya baru ambil ATM saudara ya. Ambil ATM, saya bilang, kan saya pikir begini, saya mau beli bensin, beli ini, bayar ini, nah, bentar mau makan begitu, ambil lah, taruh saudara. Terus saya biasa ikut ibadah, waktu pas ibadah itu tanya, waktu saudara mau memberi doa tanya Tuhan, saya bilang, aduh udah deh, ini Tuhan pasti suruh kasih semua nih. Dan karena saya nangis begini, Tuhan kenapa pada waktu tidak saya ambil duit, Tuhan suruh saya isi semua gitu kan. Tapi itulah, Tuhan mau. Pada waktu saudara datang ke gereja, ayo jangan kebiasaan begini dari rumah saudara. Berapa? Tukar uang kecil gitu kan. Kita kasih persembahan. Saudara enggak. Mulailah waktu saudara tahu besok mau ibadah. Tanya Tuhan, Tuhan hari ini saya harus beli berapa? Jadi saudara memberi dengan ketepatan. Mungkin engkau berkata hari ini engkau bisa posisimu seperti janda di Sarfat. Di mana pada hari itu Elia datang minta makan kepada dia, cuma bilang, aku hanya punya segenggam tepung dan 1 buli-buli kecil minyak. Yang kalau aku olah, aku makan, terus aku mati dengan anakku. Elia berkata, enggak, bikin untuk aku. Dan Alkitab mencatat selama 3,5 tahun, ibu itu tidak pernah kelaparan. Mungkin ada kala seperti begitu saudara, para saudara datang di gereja, Tuhan aku mau memberi hari ini persembahan, berapa sih Tuhan? Biasanya saya 5.000 Tuhan. Ya, gitu. Udah apa-apa sudah. Ngaku aja sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau berapa? Kalau Tuhan bilang, coba cari uang yang paling besar di dompetmu. Buka aja lihat. Yang paling besar 100.000 Tuhan. Ntar mau beli McD ini Tuhan pulang gitu kan. Gak apa-apa. Mulai saudara, lakukan dengan ketepatan. Dan Alkitab berkata, orang yang memberi. Karena kalau orang menabur banyak bukan bicara rupiah, tapi bicara dengan hatimu. Dan aku menabur di tempat yang benar. Ya, dalam ibadah ini, dalam gereja. Mungkin engkau menabur di mana tempat di mana engkau lihat orang-orang susah, orang miskin. Ya, engkau bisa menabur. Itu tempat-tempat yang bagus. Yang paling tidak bagus itu tempat yang di mana saudara judi, saudara. Saudara nabur di judi, percayalah, saudara akan menuai banyak-banyak selain ditangkap polisi. Saudara nabur di rokok begitu saudara. Wah gua rokok Pak, saya menaburnya. Percayalah saudara, nabur itu saudara akan menuai apa-apa selain penyakit kanker dan bisa membunuh jantung dan sebagainya begitu ya. Percayalah, tapi saudara harus menabur di tempat yang benar. Tempat di mana ada di rumah Tuhan yang dipakai untuk pelayanan, penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa. Atau Tuhan menggerakkan seperti kayak istri saya, tadi pagi saya kesaksian. Istri saya dipakai Tuhan itu dalam karunia memberi, saya menabur, dia memberi saudara ya. Itu saya punya karunia begitu. Jadi karunia kami kerja, dia dapat panggilan, dia bilang, saya dapat panggilan untuk memberi makan bangsa-bangsa. Gue keren sekali, memberi makan bangsa-bangsa. Dia bilang, iya. Dia mulai dari tetangga, jadi di dekat rumah kami, masih tinggal di Jakarta waktu itu. Dapat gajian, dia beli, masak sendiri, terus dia bagi kepada orang pengemis. Orang-orang di pinggir jalan yang tidak dapat makan. Dan akhirnya hari ini Tuhan panggil kami melayani bersama-sama di tim di Tabernakel di Bogor. Kami sudah memberi makan kira-kira lebih dari 8 provinsi. Ya Papua, ya Kediri, ya Jawa Barat lebih-lebih, Jawa Tengah, Jakarta. Dan kami sudah memberi makan juga 2 negara, ya Ethiopia sama India. Nah, saudara, itu bergeraknya seperti itu di kami di grup di doa tabernakel ini. Dan kami terus, hari ini dia tetap bikin kue karena ada lagi pesanan untuk ibadah-ibadah. Ada beberapa gereja yang butuh ibadah dan dia beri. Ya, jadi itu yang dilakukan. Dia karunianya memberi, saya karunianya menabur katanya. Ya sudahlah, enggak apa-apa lah ya, suami istri kita sama aja gitu. Jadi kalau habis gajian karena saya pikir, aduh gaji saya kemana nih, dia bilang udah ada di bangsa-bangsa gitu. Oh ya ada Tuhan, terima kasih gitu. Jadi tempat saudara, ya kalau saudara mau dapat hasil, tempat menaburmu tidak ada lain yang terbaik adalah di rumah Tuhan. Sama, engkau melihat sekelilingmu. Mungkin di dekat rumahmu engkau lihat banyak pemulung atau banyak apa. Ya, saudara mulai, mungkin dengan Pak saya punya uang 100.000, saudara mulai masak sendiri, beli makanan sendiri. Di sini di Bogor kan banyak pasar-pasar murah ya. Istri saya kaget-kaget karena beli sayur cuma 5.000 dapat banyak begitu, karena murah. Nah, mulailah saudara olah sendiri, mungkin mulai dari 10, 20 saudara mulai bagikan pada orang-orang pengemis di pinggir jalan. Itu taburan yang Tuhan bilang, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, kamu berikan aku pakaian.
pada waktu di penjara engkau menjenguk aku. Tanya, bila manakah Tuhan? Itu waktu kamu lakukan pada orang-orang miskin. Saudara, ayo kita memberkati kota bangsa kita. Kita melihat itu bukan urusan pemerintah saja orang-orang miskin dan susah. Di dalam engkau susah, Tuhan berkata pada waktu engkau susah, engkau belajar menabur. Tuhan bilang itulah taburanmu yang paling besar di dalam hidupmu. Dan yang ketiga saudara, kalau dalam engkau menabur, perhatikan di ayatnya 6. Ayatnya yang ke-10 saudara. Ada? Ya. Dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia di sini siapa saudara? Ia di sini siapa? Tuhan. Jadi pada waktu engkau mau menabur, engkau jangan pernah berkata, aduh Tuhan ini uang saya, ini gaji saya. Ini enggak. Tuhan bilang begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Sewaktu engkau mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, sewaktu engkau mau menabur bagi kotamu, bagi daerahmu, yaitu kau beri makan orang-orang miskin, orang susah. Engkau tolong mereka, dikatakan Tuhan itu yang menyediakan. Tapi kenyataannya Pak, duit saya Pak, gaji saya. Saya mau kasih kesaksian saudara, waktu tim ke Papua waktu itu, Kak Gerna, Kak Bono ya berangkat ke Papua waktu itu. Jadi saya bilang begini, kita mau menabur. Jadi di sana setiap kota yang di Papua waktu itu bisa buka dapur umum dan mereka bisa memberi makan juga bagi orang-orang. Caranya gimana? Dia bilang, oke, kita nyumbang, jadi kita beri persembahan kasih. Udah masukin di amplop, nanti masukin di amplop, titip di kami punya pimpinan waktu itu ya. Ini ada, kalau tidak salah ada 5-6 kotak itu. Tapi waktu begini, kamu udah gajian belum? Belum lah, gue kan kalau karyawan gajian itu kan tanggal 30, 31 lah saudara. Kalau ada tanggal 32 baru gajian, biasa begitu. Saya bilang belum, nah ini mereka mau berangkat tanggal 2, waktu itu pertengahan waktu itu. Ya gimana dong, niat hati mau menabur. Niat hati berharap nanti ada setelah saya terima menabur. Enggak loh. Ini ayat mengatakan begini, Ia menyediakan benih bagi penabur. Saya enggak tahu, tiba-tiba sebelum 2 hari, kita kan biasa doanya kami Rabu ya. Jadi waktu hari Senin, Selasa, saya tiba-tiba dipanggil sama atasan saya, direktur saya begini, Kit, ini loh, kamu punya bonus ada keluar ini begini-begini. Ini ya keluar gini-gini. Oke, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya walaupun direktur saya itu agamanya masih Buddha ya. Pak, makasih Tuhan berkati. Iya Tuhan berkati kamu juga itu. Saya pulang saya bilang nih ada kan benihnya, tabur. Jadi Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Saya percaya kalau saya tidak mau menabur waktu mereka mau berangkat itu, saya yakin bonus saya juga belum keluar pasti ya. Saya yakin, saya sangat yakin sudah. Karena, dan soal pikir begini, oh jadi berarti Bapak tidak dapat apa-apa? Enggak, karena bagian ini ada ayatnya lagi begini. Dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan selalu menyediakan kita waktu kita mau menabur, niat kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa. Waktu kita mau menabur, waktu kita ingin, Tuhan sudah sediakan. Ada yang untuk ditabur, Tuhan bilang ada yang untuk jadi roti untuk kita makan. Tidak pernah Tuhan untuk kita nabur itu pas-pasan, pasti lebih. Selama masa pandemi tahun lalu kami membagi sampai daging wagyu ya. Terus kita bagi udang besar-besar begitu, dan makannya ayam begitu. Kenapa? Karena pada restoran pada tutup, udahlah kasih kita untuk kita bagi dia punya makanan. Jadi seperti itu saudara. Tuhan sediakan ada untuk roti dimakan. Dikatakan begini, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi pada waktu aku memberi, Tuhan bilang Dia akan melipat gandakan. Ada yang kamu harus bagian memberi, ada bagian untuk kamu makan, ada bagian yang Tuhan akan lipatkan berganda. Artinya apa? Saudara lihat kalau pohon misalnya kayak buah mangga. Buah mangga bagian luarnya itu kan harus dikupas, dibuang. Ada yang makan mangga dengan kulitnya?
Ini kalau ada kita maju, saya doakan deh ya. Ini jadi kulit mangga dimakan. Wah, ini harus didoain begitu ya. Jadi kulit mangga itu harus memang dikupas dan dibuang, saudara. Tapi begitu dagingnya, dibuang lagi nggak? Harus saudara makan. Kalau nggak buang udah kasih kami. Dimakan. Tapi waktu saudara makan dagingnya, karena Alkitab berkata dia akan menyediakan benih buat kamu makan, kamu bagi, dan ada juga yang dilipat gandakan. Yaitu apa? Bijinya. Tolong jangan dimakan. Bijinya itu kamu harus tanam lagi. Supaya apa? Dia tumbuh. Dari satu biji mangga akan tumbuh menghasilkan ribuan buah mangga. Itu prinsip firman Tuhan. Dan hari ini, kalau pagi ini engkau merasa, Pak, aku dalam kekurangan. Saya mau berkata pada saudara, mungkin engkau belum pernah menabur. Sudah Pak, tiap minggu saya persembahan Pak. Persembahan dengan menabur beda saudara. Persembahan, saudara harus membawa persembahanmu sesuatu itu kepada Tuhan sebagai ucapan syukurmu dan terima kasih. Tuhan memberkati, ya. Tapi engkau bawa satu persembahan lagi untuk kamu menabur adalah kau bawa misalnya di Ibu Gembala, Bu, kebetulan ada berkat saya mau menabur Bu. Misalnya gereja ini mau adakan bakti sosial. Nah, waktu ada bakti sosial, kalau anak muda boleh lah ya, anak muda dia menabur tenaga boleh lah ya. Tapi kalau saudara yang kerja, usahakanlah jangan tenaga aja, naburlah. Bu, saya punya duit cuma segini, nabur. Nabur. Ada bagian saudara nabur, ada bagian saudara makan, ada bagian nanti lihat Tuhan melipat gandakannya. Sehingga percayalah, firman Tuhan berkata begini, dan saya melihat seperti ini, dan saya melihat di tahun ini, tahun lalu sampai hari ini, orang di dunia boleh katakan resesi, tetapi anak Tuhan itu pasti resepsi. Orang berkata, Pak, Bapak berkata itu benar, saya berkata perusahaan besar itu minus 70-30% omset mereka tahun lalu. Tapi saya di kantor saya pabrik saya itu jualan cuman kuas, saudara, kuas yang harga 3 ribuan. Saya mau berkata tahun lalu itu kami malah growth. Sampai owner saya karena dia Buddha, sampai dia begini, kamu memang ya diberkati sama Tuhan ya. Itu orang Buddha. Sampai awal tahun terus dia tiba-tiba begini, Kit, ya saya mau nyumbang yayasanmu. Boleh Pak, saya kasih dong rekeningnya, cepet aja sebenarnya. Namanya dia menabur kayak dia besar, terserah, pokoknya saya menuai sekarang. Saking dia lihat itu. Kenapa? Pada waktu meeting 3-6 bulan terakhir dia lihat semua perusahaan ini tutup, ini bangkrut, ini tutup, pilot semua. Kita jualan kuas gimana? Percaya Pak, itu saudara tidak gampang sih mempertahankan iman dengan atasan yang belum Kristen. Tapi saya begini, Pak, Tuhan pasti tolong Pak. Mana ini sudah berapa? Sudah masuk bulan 7. Yakin Pak, saya doa Pak. Ya doalah kamulah, begitu saudara. Dan saya tahu bulan 8, 9, 10, 11, 12 itu omset saya tiba-tiba langsung begitu. Dan akhirnya closing growth dari tahun lalu. Itu kenapa? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan Tuhan yang saya percaya dan yang saudara percaya itu sama. Dan hari ini, sampai hari ini, kuasanya tidak pernah berubah. Dibutuhkan cuma apa? Saudara mau buka hatimu. Saudara mulai terima dia. Dan saudara mulai, Tuhan, aku mau menabur dagingku. Itu apa? Untuk mendekat dengan Engkau. Jiwaku, rohku aku nabur Tuhan untuk Engkau. Nah, saudara mulai berarti itu menabur dengan saudara punya harta kekayaan, harta benda, saudara mulai nabur. Percayalah saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana gereja Tuhan mulai dibangkitkan. Saudara mulai lihat ada kegerakan Tuhan. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Saudara mau? Kalau saudara mau, saudara bangkit berdiri. Tuhan, mungkin selama ini kami salah dalam memberi. Pikir kami bahwa setiap kali kami akan memberi, kami akan mengalami kekurangan. Di saat kami melihat
Gereja Tuhan butuh dana. Dan kami mulai berpikir bahwa kami ini masih kurang. Bahkan buat makan pun kami kadang masih susah, Tuhan. Sementara pagi ini Engkau berkata bahwa Engkau yang menyediakan bagi kami. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu hari ini. Biar mereka memberi, kekuatan memberi itu tetap ada di dalam diri kami. Mungkin hari ini saat kami memberi, kami pulang, kami pun tidak bisa makan, Bapak. Tetapi kami tetap pegang janji-Mu bahwa burung-burung di udara Engkau pelihara. Mereka tidak ada satupun yang mati karena kelaparan, apalagi kami anak-anak-Mu. Bapak, tolongin kami. Tolongin kami untuk mengerti. Untuk kami mulai belajar memberi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Memberi, menabur akan segala rohani kami. Bukan hanya kedagingan kami, Bapak. Karena kami tahu Engkau sanggup memelihara hidup kami. Engkau melihat keluarga hamba-Mu di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala. Bukankah mereka juga dari setiap hari demi hari mereka hidup di dalam anugerah-Mu? Dan sampai hari ini, kedua hamba-Mu ini tidak pernah, Tuhan, mereka tidak makan karena Engkau tidak memberkati. Mereka adalah contoh yang baik bagi seluruh jemaat di tempat ini. Biarlah setiap jemaat yang hadir, tolongi, tolongi. Tolongi kami, Tuhan. Tolongi kami. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu. Bapa yang kekal. Kalau Engkau merasa hari ini, Pak, saya tertantang dengan firman itu. Saat sebentar persembahan diberikan, Engkau tanya Tuhan, seberapa yang harus kamu beri? Mungkin Engkau sudah siapkan di dompetmu, di kantongmu, saya sudah siapkan Pak uang 5.000. Cobalah tanya Tuhan sekali hari ini. Boleh tanya Tuhan, saya harus memberi persembahan hari ini berapa? Dan percayalah Roh Kudus akan mulai berbicara pada saudara. Waktu Roh Kudus berkata, nak, berikan uangmu yang paling besar, nak. Engkau juga boleh berkata, tapi Tuhan, bentar saya pulang harus gimana ya? Dan dia juga akan berkata kepadamu, percayalah kepadaku, nak. Aku akan melakukan jauh melebihi yang engkau pikirkan. Karena setiap kali engkau berseru meminta, aku memberikan. Setiap kali engkau mencari aku pasti selalu ada di dekatmu. Setiap kali engkau merasa seorang diri, Dia akan berkata bahwa, nah, aku ada di dekatmu. Aku mengerti segala penderitaanmu. Aku mengerti segala kekuranganmu. Tetapi hari ini, cobalah mengerti hati Bapa. Lakukanlah hal yang kecil yang ingin Dia lakukan. Ya rasa kaya rara base. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
kepada Bapamu. Bicaralah dengan Bapamu. Kita punya Bapa yang orang lumpuh bisa berjalan. Kita punya Bapa yang bisa berjalan di atas air. Kita punya Bapa yang waktu dia masuk di dalam bait suci harus bayar pajak. Dan dia berkata kepada Petrus, pancing ikan. Dan di dalam mulut ikan itu ada uang untuk membayar biaya. Kita punya Bapa, saudara, yang orang mati Lazarus 3 hari pun dikatakan bangkit keluar. Itulah Bapamu, Bapa kita di surga. Dia Bapa yang bisa memberikan kehidupan. Kita punya Bapa yang waktu dalam pesta pernikahan anggurnya habis, tetapi air itu diubah menjadi anggur. Oh ya rataseke, kau beri yang ku minta, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebentar kita mau doa bersama, doa buat kota, doa buat bangsa. Kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Karena di Yeremia 29 ayat 7 tadi sudah jelas dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu, di mana kamu buang. Di mana aku buang, artinya ketika kita ada di tempat ini hari ini, ketika Tuhan sudah menetapkan kita dan saudara-saudara dan saya sendiri ada di kota Bogor, artinya untuk apapun yang ada di kota ini menjadi tanggung jawab kita. Kenapa menjadi tanggung jawab kita? Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu. Doa adalah napas hidup orang percaya. Makanya kenapa sih jadi orang percaya banyak tugasnya ya? Selain tadi dikatakan harus menabur. Dan ditambah ini sekali ini kita harus berdoa buat kita. Karena kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, apa yang sudah kita berikan buat kerajaan Tuhan? Nggak ada, sekuku jari pun tidak ada. Apa yang sudah kita bisa beri buat Tuhan? Nggak ada. Dia 2000 tahun yang lalu sudah memberikan nyawanya buat kita. Makanya kalau kita Tuhan tuntut suruh berdoa, ya taat aja kita sebagai orang percaya. Oke? Kita mau berdoa buat kota ya. Mari sebelum kita doa, kita mau bangun manusia roh kita ya. 2 menit kita bahasa roh. Kiara makaya sakara lala pakaya se kiara la pakaya sakara namakaya se kiara pakahaya sakara namakaya se kiara pakaya sakara kiara pakaya se kana makaya se kiara pakaya sakara lala kiara pakaya se kara lala. Mari lebih kuat lagi. Kiara namakaya sakara makaya se kiara pakaya se kiara pakaya sakara lala. Kiara pakaya sakara namakaya se kiara pakaya sakara lala. Kiara pakaya sakara lala.
Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bawa kota Bogor ini Tuhan, kota Cisarua ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya mulai hari ini apapun yang ada atas kota Bogor, atas kota Cisarua ini adalah sudah ketetapan Tuhan, sudah yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami bawa doa dan pujian kami di hadapan-Mu buat kota ini. Kami percaya semua hal yang daripada Tuhan, semua hal yang terbaik yang daripada Tuhan sudah Tuhan tetapkan turun atas kota ini Tuhan. Kami percaya kota Cisarua ini adalah kota yang diberkati oleh Tuhan, akan turun dan akan tumbuh Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Bogor, khususnya yang ada di Cisarua ini, akan bangkit Tuhan, meresponi apa yang Tuhan mau. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau. Engkau melakukan semua yang terbaik buat setiap kami, anak-anak-Mu. Kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau, semua yang tidak ada yang bisa menghentikan kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah dipilih, karena kami adalah pasukan-Mu, pasukan terdahsyat Tuhan yang akan berdiri mengawal setiap kota kami, sehingga kota kami tidak ada lagi yang miskin di kota kami, tidak ada lagi orang-orang yang bodoh di kota kami, tidak ada lagi orang yang melarat di kota kami, karena semua kota kami akan diberkati oleh Tuhan. Semua hal yang terbaik, semua hal yang ilahi, semua hal yang dari surga Tuhan sudah bukakan. Tuhan sudah buka pintu, Tuhan sudah bukakan. Surga akan menyentuh bumi. Kami percaya ketika anak-anak-Mu, ketika gereja Tuhan meresponi apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan yang berperang di depan kita, sehingga semua apapun yang terjadi, kami percaya tidak akan ada yang menghambat. Lawatan Tuhan harus dinyatakan di atas kota ini. Kami percaya Bogor akan menjadi kota yang dipilih Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan yang berdiri untuk kota ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, pasukan-pasukan yang rela bayar berapapun harganya asal untuk Tuhan dan kegerakan Tuhan. Lawatan harus digenapi atas kota ini, harus genap dan tuntas atas kota ini. Kami mau bawa juga Tuhan setiap pemerintahan yang ada di kota ini, di kota Bogor ini, mulai dari yang atas sampai yang terendah. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang punya roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah kota ini dengan bijaksana, karena Tuhan yang menuntun setiap mereka. Kami minta percaya Tuhan, dan kami mau bawa juga Jawa Barat ke dalam tangan-Mu. Kami percaya provinsi kami adalah provinsi penyedia lumbung pangan buat Indonesia. Kami percaya Jawa Barat khususnya adalah provinsi yang diberkati oleh Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri juga buat kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang memerintah atas negeri kami, Engkau yang memerintah atas bangsa ini. Engkaulah Tuhan yang maha besar, Engkau yang maha dahsyat, Engkau yang memerintah hari ini sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh bumi, atas seluruh bangsa, atas seluruh kota ini, dan atas seluruh keluarga kami. Dalam nama Yesus. Ya rapakaya sakaralala. Tuhan juga kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Kami mau GSJ Cisarua ini di bawah pengembalaan Pak Edi dan Bu Esther Tuhan. Kami percaya di gereja ini pun akan Tuhan tumbuhkan pasukan yang tidak pernah akan terhentikan oleh hal apapun. Kami percaya akan bangkit anak-anak muda di gereja ini, bangkit pasukan Joel di tempat ini, pasukan generasi gada besi yang akan memerintah dan akan berdiri di setiap hal-hal yang sudah Tuhan sediakan. Kami percaya bangkit gereja di tempat ini menjadi solusi yang terbaik buat setiap orang yang ada di lingkungan ini. Kami percaya lewat penggembalaan Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini akan banyak dituai setiap jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, karena gereja ini menjadi solusi yang terbaik buat setiap orang di luar sana. Kami percaya gereja ini akan diberkati Tuhan, akan menjadi tempat buat terciptanya generasi-generasi yang akan menjadi pasukan-pasukannya Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah gereja ini Tuhan siap menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman. Mereka siap, dan Kau dapati Tuhan iman mereka tetap di dalam Engkau. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terpeleset. Mereka tetap teguh berdiri
percaya Tuhan, di dalam putaran terakhir ini, GCA Cisarua ini akan ambil bagian di dalam kegerakan Tuhan sendiri, di dalam kegerakan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang belum percayakan Kau. Kami percaya kehadiran gereja ini akan menjadi dampak buat kota ini, menjadi solusi semua hal yang terbaik. Kami percaya lumbung-lumbung di gereja ini akan Tuhan pelihara, akan Tuhan limpahkan dengan utuh, tidak akan pernah kekurangan. Kami percaya semua hal yang terbaik sudah Tuhan tetapkan atas gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan kami persembahkan kepada Yesus Kristus anak domba Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Raja segala Raja Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita, sangat diberkati melalui pelayanan tim hari ini dari Persekutuan Tabernakel Bogor. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Gideon dan seluruh tim. Saya mengundang untuk seluruh tim akan boleh berdiri. Yang di depan juga boleh berdiri. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mari kita akan berikan aplaus buat pelayanan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap persembahan kita yang sudah kita bawa ke rumah Tuhan. Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Terima kasih untuk kehadiran seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah beribadah. Kami juga menyambut untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Kiranya Bapak Ibu akan boleh terus diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Ini ibadah kita, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Janji Tuhan pasti digenapi bagi kita. Amin. Ketika kita berjalan dan dengan penuh keberanian melangkah untuk menabur di sepanjang minggu ini, kita boleh lihat janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib.
berserah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami boleh memiliki Engkau Allah yang dahsyat. Kami mempercayakan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat lawatan-Mu, buat jamaat-Mu di atas seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau Allah yang tahu setiap beban dan pergumulan mereka, masalah mereka ya Tuhan. Kami berterima kasih saat ini kebenaran firman-Mu boleh menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur melalui hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami tenteram melalui kehadiran dan lawatan-Mu. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru melalui kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali mengatasi badai kehidupan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat, yang Engkau akan nyatakan di atas seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewati. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menolong, menopang mereka di dalam hari-hari yang mereka lalui. Engkau Allah yang menolong di dalam pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka. Kau buat segala sesuatu mereka kerjakan menjadi berhasil. Bahkan ada beban-beban yang saat ini sedang mereka doakan. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan menyatakan mukjizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih secara khusus kami berdoa saat ini ya Tuhan buat tim doa Tabernakel yang sudah memberkati kami saat ini, memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau Allah yang akan terus menolong, menopang mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi setiap gereja-gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga Allah akan memberkati buat keluarga Pak Gideon, memberkati keluarga Pak Bono, memberkati semua anak-anak muda saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang akan berkati mereka. Dan kami percaya juga saat ini Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus akan terus memimpin kami. Hari-hari akan kami lalui, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Engkau menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih, kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala Tuhan. Kami punya pengharapan yang besar Tuhan. Engkau Allahku yang dahsyat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami mohon kuasa-Mu akan melawan dan menjamah Bapak Gembala. Mukjizat Allah akan terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang begitu memperhatikan ya Tuhan. Apa yang mereka sudah berikan, apa yang mereka sudah korbankan, baik itu tenaga, materi dan sebagainya. Kami percaya itu tidak akan kehilangan berkat. Kau balas dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu saat ini ya Tuhan. Perlindungan-Mu ada bersama dengan kami ya Bapa. Kami saat ini Tuhan percaya Engkau sedia mendengar seru doa kami. Haleluya. Mari kita saat ini akan berkomitmen bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai. Mari kita akan angkat tangan kita, karena Allah siap memberkati kita saat ini. Shikarabaya takarabaya syada karabaya syada raburabaya takarabaya syada. Sikarabaya takarabaya syada rabu sata karabaya takarabaya syada. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara yang saat ini sudah datang kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang saat ini bertekun di dalam Tuhan, yang sudah setia kepada Tuhan. Dan saat ini sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, haleluya.